Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja? Semoga kalian semua sehat dan tetap baik-baik saja sehingga tetap semangat untuk belajar fisika. Ingat prinsip belajar kita, fisika itu mudah. Oke, di video kali ini kita belajar tentang gerak parabola. Seperti apa gerak parabola? Kalian perhatikan ini. Nah, saya ulangi lagi. Ini ya gerak parabolanya. Nah, ini. Nah, gerakannya seperti itu tadi. Kalau kita telusuri atau kita cermati dari gambar itu, maka sebenarnya gerakan yang melengkung tadi itu adalah perpaduan dari gerak mendatar dan gerak vertikal. Artinya benda itu sambil bergerak ke arah mendatar, tadi kan ke kanan. Jadi sambil bergerak ke arah kanan sampai di titik tertinggi, dia juga sambil bergerak ke atas. Selanjutnya, dia tetap bergerak ke arah kanan, tetapi sambil bergerak ke arah bawah, sehingga dia menghasilkan lengkungan ke bawah. Itulah gerak parabola. Nah, gerakan parabola, gerak mendatarnya itu berupa gerak lurus beraturan, sedangkan gerak ke atas atau vertikalnya adalah lurus berubah beraturan. Ingat, kemarin kita sudah pernah mempelajari tentang gerak vertikal. Yang harus diingat apa? Pada saat kemarin mempelajari tentang gerak vertikal, kita sudah punya atau sudah paham bahwa apabila gerakannya naik, maka benda itu bergerak semakin lambat. Kalau dia bergerak turun, benda itu bergerak semakin cepat. Sehingga untuk GLB kalian sudah pernah mempelajari ini. Persamaannya yang sudah kalian kenal, S sama dengan V kali T. Sedangkan GLBB karena geraknya vertikal, maka yang harus kalian perhatikan rumus ini. VT sama dengan V0 plus minus GT, H sama dengan V0T plus minus setengah GT kuadrat. Untuk selanjutnya, coba kalian perhatikan grafik ini. Kalau gerak parabola tadi kita gambarkan dalam bentuk grafik, kita punya grafiknya, kita berikan titik-titik. Di sini titik awal atau titik 0 itu koordinatnya kan 0,0. Titik A ini mewakili keadaan benda pada saat bergerak naik. Titik B adalah titik tertinggi. Titik C ini mewakili keadaan benda pada saat turun. Dan titik D adalah titik terjauh. Tentu saja kalian sudah paham masing-masing titik itu punya koordinat yang berbeda karena posisinya berbeda. Nah, kita lanjut dulu ke sini dulu. Ini mengulas kembali dari bab vektor itu ya. Nah, kalian di bab vektor kemarin itu sudah belajar tentang atau sudah punya prinsip cos sami sin demi. Nah, diingat kembali, cos itu sisi samping dibagi sisi miring, sinus itu sisi depan dibagi sisi miring. Lantas kita lanjut perhatikan segitiga ini. Segitiga ini adalah perbesaran dari potongan ini, potongan pada posisi grafiknya yang gerak parabola di titik 0,0. Di titik 0,0. Nah ini. Jadi kalau benda itu dilempar dengan kecepatan V0, kita analisiskan atau kita kita uraikan grafik V0 menjadi V0X dan V0Y. Nah, V0X sama V0Y. Ingat, kita punya prinsip bahwa vektor asalkan nilai dan arahnya tidak berubah, bisa kita pindah kemana saja.
Makanya V0Y yang ada di sini dipindah di depannya. Kalau dipindah di depannya, kemudian saya perbesar, jadinya gambarnya seperti ini. Nah, ini ya, V0Y di depan sini. Nah, untuk itu, kalau sudah seperti ini, kalian sudah dengan mudah melihat V0Y sisi depan, V0X sisi samping, dan V0 adalah sisi miring. Untuk itu, cos theta itu adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya adalah V0X, sisi miringnya adalah V0Y. Kemudian kalau kita rubah bentuknya menjadi berapakah V0X? V0X sama dengan V0 cos theta. Nah, bagi yang masih agak punya masalah dengan perubahan ini, kalian bisa lihat konsepnya ini. Kalian kalau punya angka 3 itu didapatkan dari 6 dibagi 2. Sehingga kalau mencari angka 6 itu kan 2 kali 3. Nah, ini 6 2 kali 3. Lantas kalian tempatkan. Nah, dicerminkan. Nah, dengan ini. Nah, berarti di sini tempatnya angka 3, tempatnya angka 6, dan tempatnya angka 2. Sehingga tempatnya angka 6 atau 6 itu sama dengan 2 kali 3. Nah, jadi ini ya. Nah, demikian pula untuk sinus. Sinus theta itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Nah, sisi depan sudutnya adalah V0Y, sisi miringnya adalah V0. Jadi sin theta sama dengan V0Y dibagi V0. Kalau kita rubah bentuknya, kita akan punya V0Y sama dengan V0 sin theta. Paham yang ini ya? Kalau yang ini masih kurang paham, untuk mempelajari berikutnya ini agak-agak bagaimana? Agak-agak susah ya. Jadi kita harus pahami yang ini dulu dan harus betul-betul mahir. Baru kita dengan mudah untuk mempelajari persamaan yang berlaku pada gerak parabola. Nah, sekarang yang tadi, persamaan tadi itu, nah, jadi untuk arah mendatar, tadi kan GLB. Nah, dengan penurunan dari apa tadi itu, segitiga di titik awal tadi itu, nah, maka kita akan punya V atau GLB itu kan V-nya konstan. Nah, V arah sumbu X ini mestinya ada nolnya ya, jadi V0X sama dengan V0 cos theta. Tadi kan punya persamaan S sama dengan V kali T. Karena arah mendatarnya adalah sumbu X, makanya kita punya persamaan menjadi X sama dengan Vx dikalikan T. Sedangkan Vx-nya adalah V0 cos theta, sehingga rumusnya menjadi X sama dengan V0 cos theta dikalikan T. Demikian pula yang arah vertikal. Arah vertikalnya adalah GLBB. Jadi kalau tadi punya rumus VY sama dengan V0Y plus minus GT, karena V0Y-nya sama dengan V0 sin theta, jadi rumusnya menjadi ini. VY sama dengan V0 sin theta plus minus GT. Nah, sedangkan Y rumusnya kan VY kali T plus minus setengah GT kuadrat. Ya di ininya saja yang diganti dengan V0 sin theta. Jadi Y sama dengan V0 sin theta kali T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, kalau kita cermati lebih jauh lagi, sebenarnya yang membedakan antara gerak vertikal dengan pada gerak vertikal murni sama gerak parabola ini apa kira-kira? Ini sebenarnya yang perlu kalian cermati itu ini. Pokoknya kalau ketemu yang arahnya sumbu X atau arah mendatar, berarti V-nya adalah V0 cos theta. Kalau ketemu yang arah vertikal, kita akan menggunakan VY. Jadi kalau kita cermati lebih jauh lagi itu sebenarnya hanya membedakan ini aja. Kalau arahnya mendatar itu kita pakai V0 cos, kalau arahnya vertikal pakai V0 sin.
Nah, idanya itu aja. Jadi persamaannya sama dengan GLB dan GLBB vertikal. Kalau apa tadi itu di ini ya, di koordinat, sumbu koordinat atau gambar yang kita grafikan di sini tadi itu kita masing-masing titik itu bagaimana persamaannya. Ini sudah saya buatkan tabel seperti ini. Nah, jadi sebenarnya gini aja, kalau di titik 0 itu kan koordinatnya kan 0, y. Nah, V-nya di sini hanya ada karena titik ke 0 berarti kan T-nya 0. Nah, maka kita hanya punya Vx sama dengan V0 cos theta, Vy-nya sama dengan V0 sin theta. Sekarang di titik A kan gerakannya adalah naik. Nah, di sini kita punya Vx-nya tetap V0 cos theta, kemudian X-nya menjadi apa? V0 cos theta dikalikan T di titik A. Y-nya Vy sama dengan V0 min V0 sin theta min GTA. Y-nya ya V0 sin theta T min setengah GTA kuadrat. Jadi ini yang perlu dibedakan. Jadi kalau arahnya naik, ini tandanya adalah negatif, arahnya naik kan ini, nah ini negatif. Kemudian ini membedakannya dengan mana? Dengan titik C. Yang A tadi kan mewakili gerakan naik, yang C kan mewakili gerakan turun. Kalau gerakannya naik kan ininya negatif, kalau gerakannya turun dengan persamaan yang sama, tandanya adalah positif. Nah, kemudian titik B itu kan titik tertinggi. Ingat bahwa di titik tertinggi kecepatan arah sumbu Y-nya yang sama dengan 0. Kenapa? Karena bendanya sudah tidak naik lagi, tetapi dia berhenti sesaat, baru kemudian dia mau bergerak turun. Sehingga di sini tandanya boleh pakai min. Toh di sini walaupun pakai min nanti terakhirnya Vy-nya adalah negatif. Nah, di titik tertinggi atau titik B itu nanti kita turunkan rumusnya di bawahnya ini sama di titik D. Titik D itu adalah titik terjauh. Ini juga titik istimewa. Jadi di sini di titik D kan kembali lagi ke sumbu X. Nah, makanya Y-nya yang sama dengan 0. Sedangkan X-nya ada kan sejauh mana? Sejauh 0 sampai titik D. Nah, jadi di sini yang kita turunkan rumusnya berikutnya adalah untuk titik B sama titik D. Nah, sebelum kita menurunkan rumus miliknya yang berlaku pada titik B sama titik D, kalian perhatikan dulu ini. Di semua titik Vx-nya sama menggunakan V0 cos theta. Karena apa? Karena arah sumbu X adalah GLB, kecepatannya konstan, makanya sama. Kalau X-nya di sini ya berbeda. Kenapa? Karena waktunya akan bertambah, sehingga nilai X-nya juga akan bertambah. Nah, kalau di titik Y yang tadi sudah kita jelaskan, ada gerakan naik sama gerakan turun. Nah, sekarang di titik B, coba perhatikan. Titik B kan titik tertinggi tadi itu. Nah, rumusnya tadi itu ini. Karena di titik tertinggi itu Vy sama dengan 0, maka yang perlu kita perhatikan ini, persamaan arah sumbu Y. Kalau arah sumbu X kan nggak ada masalah. Sekarang yang sumbu Y, karena ini sama dengan 0, bisa kita turunkan. Nah, jadinya seperti ini nih. Taruh di sini 0, V0 sin theta min GT. Nah, GT-nya pindah ruas kiri. Jadinya GTB sama dengan V0 sin theta. Sehingga T di titik B itu kan waktu untuk mencapai tertinggi. Berarti waktu naik. Nah, G pindah ke ruas kanan. Jadinya V0 sin theta per G. Jadi waktu untuk mencapai titik B atau waktu naiknya saja itu adalah besarnya berapa? Dihitung dengan rumus V0 sin theta per G.
Nah, selanjutnya untuk mencari X dan Y, maka T yang dimasukkan adalah ini setelah dihitung dengan rumusnya fenol sin theta per G. Persamaannya akan menjadi seperti ini. Nah, rumusnya yang X kan sama dengan fenol cos theta kali T sampai titik B. TB-nya diganti dengan fenol sin theta per G. Nah, jadinya ini fenolnya tetap ditulis lagi kan, ini fenol sama fenol jadinya fenol kuadrat. Cos theta sin theta ditulis ulang, cos theta sin theta per G. Nah, kemudian kita harus ingat ini persamaan di trigonometri matematika. Menurut trigonometri matematika itu bahwa 2 cos theta sin theta sama dengan sin 2 theta. Nah, berarti cos theta sin theta itu kan sin 2 theta per 2. Nah, jadinya yang cos theta sin theta kita ganti dengan sin 2 theta per 2. Jadi, untuk menghitung nilai X atau koordinatnya X, nanti kita pakai rumusnya jadinya ini fenol kuadrat sin 2 theta per 2G. Nah, sedangkan mencari koordinat Y, nah, kita masukkan T mencapai titik tertinggi itu kita masukkan ke persamaan Y. Nah, kita punya Y sama dengan fenol sin theta kali TB min setengah G kali TB kuadrat. Hurufnya TB ini kita ganti dengan fenol sin theta per G. Nah, kita masukkan fenol sin theta per G min setengah G fenol sin theta per G ini dikuadratkan. Nah, jadinya, nah ini fenol kita jadikan satu fenol kuadrat sin theta sin kuadrat theta per G min setengah fenol kuadrat, kan fenol dikuadratkan jadinya fenol kuadrat, sin theta dikuadratkan jadinya sin kuadrat theta, G kuadrat jadinya G kuadrat. Sekarang kalian cermati. Nah, di sini ada fenol kuadrat sin kuadrat theta per G. Di sini juga ada fenol kuadrat sin kuadrat theta per G kuadrat. Nah, G kuadratnya di sini kan ada 2G, di sini ada 1G. Kita coret kan? Nah, kalau ini kita coret sama ini tinggal G-nya 1. Nah, berarti kan ini rumus yang ini fenol kuadrat sin kuadrat theta per G kan sama jadinya. Fenol kuadrat sin kuadrat theta per G, karena G-nya itu kan dicoret jadi ini, dikalikan setengah. Nah, itu sama dengan begini, 1 jeruk dikurangi setengah jeruk kan tinggal setengah. Nah, jadinya kita tulis Y sama dengan fenol kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini hasilnya. Jadi rumus akhir, persamaan akhir untuk koordinat Y-nya adalah seperti ini. Nah, demikian. Kalau masih kurang paham, kalian ulangi lagi. Diamati baik-baik, dicermati sampai kalian paham. Nah, kalau kita rangkum, kita tabelkan, coba diperhatikan, disimak baik-baik di sini ya. Berarti di titik B itu rumus umumnya kayak ini. Vx adalah fenol cos theta, X fenol cos theta kali TB, Vy fenol sin theta min setengah GTB, Y sama dengan fenol sin theta TB min setengah GT titik B kuadrat. Nah, di titik tertinggi sama dengan 0, berarti yang lainnya tetap, tinggal yang Vy saja ini diganti 0. Karena persamaan inilah, maka di titik tertinggi atau titik B itu rumus yang berlaku itu jadinya ini. Nah, Vx sama dengan fenol cos theta tetap,
mencari nilai X menggunakan rumus V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Nah, VY-nya sama dengan 0, bisa mencari waktu mencapai titik tertinggi itu sama dengan V0 sin theta per G. Sedangkan untuk mencari titik Y atau koordinat Y, kita menggunakan rumusnya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, hati-hati, yang ini rumus untuk mencari X sama mencari Y hampir sama. Diperhatikan, yang X di sini 2 theta, yang Y adalah sin kuadrat theta. Sama-sama menggunakan angka 2 tetapi letaknya berbeda. Jadinya operasionalnya berbeda. Ini diperhatikan, gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke titik D, titik terjauh. Di titik D, tadi kita punya persamaan ini kan. Nah, di titik D di sini Vx-nya ada, X-nya ada, Vy-nya ada, yang nilainya 0 adalah yang Y. Nah, dari persamaan inilah kita turunkan. Nah, kalau kita turunkan rumusnya, Y-nya 0, persamaannya ini. Nah, setengah gt kuadrat pindah ruas. Nah, kita jadinya T atau waktu untuk mencapai titik terjauh, kalian ketikkan G pindah ruas jadi pembagi. Ini 2 kan setengah, berarti kan di bawah pindah ruas akan jadi kali. Nah, jadi T untuk mencapai titik terjauh sama dengan 2 V0 sin theta per G. Nah, kalau kita kembali lagi ke tadi itu, waktu untuk mencapai titik tertinggi, nah ini kan, waktu mencapai titik tertinggi kan V0 sin theta per G. Nah, sedangkan waktu untuk mencapai titik terjauh adalah 2 V0 sin theta per G. Nah, kalian sebenarnya tanpa menurunkan rumus itu sudah bisa menyimak dari sini. Nah, dicermati coba. Dari geraknya kan parabola. Yang ini adalah setengah lengkung, yang ini setengah lengkung. Nah, ya kan ini setengah lingkaran kalau ini. Nah, ini kan seperempat lingkaran, ini juga seperempat lingkaran. Nah, makanya di sini waktu untuk naik tentu akan sama dengan waktu untuk turun. Karena kalau naik semakin lambat, kalau turun semakin cepat. Jadi waktu naik sama dengan waktu turun. Makanya waktu untuk mencapai titik terjauh ya 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi karena sama. Nah, demikian ya. Nah, kita lanjut lagi coba. Nah, tadi sampai ini kan. Waktu mencapai titik terjauh sama dengan 2 V0 sin theta per G. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus yang lainnya, ya, mencari X. X sama dengan V0 cos theta kali D. Nah, hurufnya T diganti dengan 2 V0 sin theta per G. Nah, jadinya ini kan, saya masukkan di sini 2 V0 sin theta per G. Nah, sama pakai prinsip yang tadi itu. Karena 2 cos theta sin theta sama dengan sin 2 theta, maka apa? Tinggal ganti dengan sin 2 theta. Nah, ini kita perhatikan dulu di sini. V0 V0 jadinya V0 kuadrat. 2-nya tetap saya tulis 2 di sini. Ini cos theta sin theta. Tempatnya dipindah cos theta sin theta per G. Nah, hurufnya 2 cos theta sin theta ini diganti dengan sin 2 theta. Nah, jadinya X sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, kita masukkan ke persamaan VY. VY sama dengan V0 sin theta min GT. Nah, hurufnya T diganti dengan V0 sin theta per G. Nah, 2 V0 sin theta per G ya. Nah, ini G dengan G
atas dengan bawah dicoret, hilang kan? Nah, kita tinggal punya fenol sin theta dikurangi 2 fenol sin theta, hasilnya tinggal min fenol sin theta. Seperti tadi, 1 jeruk dikurangi 2 jeruk, nah, jadinya min 1 jeruk. Ini ya, jadinya ini VY sama dengan min fenol sin theta. Nah, kalau kita rangkum dalam tabel jadinya ini, sama dengan yang titik B tadi. Secara umum rumusnya pakai ini, fenol sama dengan fenol cos theta, X fenol cos theta kali T, VY sama dengan fenol sin theta min GT, Y sama dengan fenol sin theta T min setengah GT kuadrat. Di titik terjauh itu Y-nya sama dengan 0. Karena Y sama dengan 0, oh ini rumus yang dimasukkan salah ini ya. Ini mestinya VT-nya ada ya. Ini VT-nya ada, yang 0 itu Y. Y-nya yang 0. Nah, sorry, ini persamaan nulisnya. Dibetulkan sendiri dah. Nah, jadi di titik terjauh, Vx-nya sama dengan fenol cos theta, X sama dengan fenol kuadrat sin 2 theta per G, VY sama dengan min fenol sin theta, dan Y sama dengan 0. Nah, yang ini perlu kalian perhatikan, ke arah sumbu Y itu adalah fenol sin theta. Tadi di titik awal ini, nah tadi mana yang tadi itu, nah di titik awal, kan VY-nya itu sama dengan fenol sin theta. Nah ini. VY sama dengan fenol sin theta. Nah, di titik D itu jadinya tadi apa? Jadinya kan min fenol sin theta. Jadi nilainya sama, di titik awal itu adalah plus karena arahnya naik, di titik terjauh adalah min karena arahnya turun. Nah, ini sampai di sini dulu, ini sudah panjang, nanti kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Oke ya, kita akhiri dulu videonya yang ini ya. Dicermati baik-baik, kalau ada yang kurang paham itu diulangi lagi, diputar ulang videonya biar kalian sampai paham. Itu dulu ya, kita akhiri. Semoga kalian mudah untuk memahami dan belajar fisika itu mudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.